Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Saurina Mutiara Huta Barat. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis I. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi hukum perusahaan yang telah diajarkan Ibu Iva. Yang pertama ada perseorangan. Badan hukum usaha perseorangan bisa disebut juga perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang. Hal ini memiliki konsekuensi, tanggung jawabnya pun dibebankan kepada orang tersebut. Bukan badan hukum, badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi milik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Persekutuan perdata atau partnership atau matchap adalah perjanjian antara dua orang yang lebih mengikatnya diri untuk memasukkan sesuatu atau inbreng ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Persekutuan perdata, pasal 1618 BW. Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Yang kedua, pasal 1619 BW, semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang, atau usaha ke dalam perseroan itu. Syarat sah perjanjian. Yang pertama, sepakat, tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, cakap, klausa yang halal, dan ada kepentingan. Pasal 16-35 BW, firma atau FA. Didirikan dengan akta notaris dengan didaftarkan ke paniteraan pengadilan negeri di daerah hukum di mana firma itu berdomisili dan diumumkan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia. Ciri-ciri firma: yang pertama, menjalankan perusahaan; yang kedua, dengan nama bersama; yang ketiga, adanya tanggung jawab dalam resiko kerugian terbatas; yang keempat, masing-masing sekutu dapat mengikat firma dengan pihak ketiga. CV atau perseroan adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, bertanggung jawab dengan penuh kekayaan pribadinya. Badan hukum dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada PT, yang kedua ada koperasi, yang ketiga ada yayasan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah perseroan terbatas atau PT. Suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Unsur-unsur PT: yang pertama ada badan hukum, yang kedua didirikan berdasarkan perjanjian, yang ketiga melakukan kegiatan usaha, yang keempat modal pasar, yang kelima memenuhi persyaratan undang-undang. Persyaratan pendirian: yang pertama, perjanjian antara dua orang atau lebih; yang kedua, dibuat dengan akta otentik di muka notaris; yang ketiga, modal dasar. Yang kedua adalah koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan diperoperasikan oleh orang seorangan demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tata cara pendirian koperasi: yang pertama, rapat pembentukan, minimal 20 calon anggota. Yang kedua, permohonan pengesahan melampirkan berita acara pembentukan, akta pendirian, anggaran dasar. Yang ketiga adalah yayasan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan untuk mencapai keinginan tertentu
di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota. Cara pendirian: yang pertama, akta notaris; yang kedua, disahkan Menteri Kehakiman dan HAM; yang ketiga, diumumkan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia. Dalam organ yayasan terdapat pembina, pengurus, sekretaris, dan bendahara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan komennya, dan buat teman-teman tetap jaga kesehatan dan semoga bumi kita cepat pulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.